Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah buat mantan dan orang tuanya bersimpuh di hadapanmu, memohon belas kasihmu. Ya, jadi saat ini mungkin Anda harus merasakan kondisi atau situasi yang betul-betul pahit, ya, betul-betul menyakitkan ketika Anda melihat sekarang mantan sangat dekat, sangat lengket ya dengan orang ketiga yang telah merebut mantan dari Anda, yang telah memisahkan mantan dari Anda. Bahkan juga kemudian ya yang lebih menyakitkan lagi, selama ini ya keluarga mantan misal sudah mengambil begitu banyak manfaat dari Anda. Ya, kalau butuh duit Anda kasih, tidak hitung-hitungan, ya. Bahkan orang tuanya juga butuh duit, Anda pinjami atau Anda kasih tanpa perlu dikembalikan. Tetapi sekarang yang Anda lihat, ya, ada orang ketiga, Anda mencoba memohon dan minta bantuan kepada orang tuanya agar bisa menjembatani komunikasi Anda dengan mantan orang tuanya juga menolak ya, misal mengatakan itu kan terserah kepada anaknya atau kepada si mantan ya. Kemudian orang tuanya juga menunjukkan permusuhan, kesombongan. Kalau dulu ramah banget kalau pas ada maunya ya, sekarang karena merasa ada seseorang yang lebih prospektif ya, gaya dan pura-pura tidak butuh lagi terhadap Anda ya. Kemudian foto-foto mantan orang ketiga, kemudian sowan silaturahmi diterima dengan hangat dan bahagia oleh orang tuanya mantan, dipamerkan di media-media sosialnya ya, ditambah dengan komentar begitu ya, calon menantu kesayangan. Jadi memang saat ini mungkin Anda berada dalam situasi atau keadaan yang memang sangat menyakitkan ya, sangat sulit dan tentu saja kebingungan ya. Apa yang bisa Anda lakukan saat Anda terus mau memperjuangkan agar mantan kembali ya? Bagaimana kita mau memperjuangkan ketika kita tidak diberikan jalur untuk berkomunikasi ya? Kita bisa nih menggunakan mak comblang, teman baik kita yang juga mungkin teman baiknya mantan, untuk bisa menjembatani komunikasi kembali. Tapi ternyata tidak ada satupun teman yang bersedia untuk menjadi comblang tadi. Kita berusaha untuk datang ke rumahnya, baru sampai pagar sudah diusir oleh tetangganya. Ya, kita berusaha untuk menemuinya di luar rumah ya, sudah ditunggu dari jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi dia lewat, pura-pura tidak kenal ya. Mau coba telepon pakai apa kalau kemudian semua jalur diblokir? Bisa sih kita ganti nomor atau pinjam nomor saudara kita ya, dan seterusnya. Tapi kan begitu mendengar suara kita juga langsung handphonenya di off begitu. Terus kita akan berjuang dengan cara apa lagi? Maka memang ini adalah situasi ya, seperti ketika orang di laut tuh, di laut ya, seperti nelayan tuh. Ada saja kan masa di mana langit terang bersahabat,
sehingga bisa mencari ikan dengan tenang, dapat hasil yang banyak. Tapi juga sangat mungkin tiba-tiba ada badai, ya. Apa yang dilakukan ketika terjadi badai di tengah lautan, ya? Apalagi malam hari gelap, tidak ada cahaya bulan begitu. Yang bisa dilakukan, melakukan konsolidasi kan internal itu pada kapalnya sendiri, ya. Tolong air yang masuk untuk dikeluarkan, kemudian layarnya diperkuat, dikencangkan, atau kalau menggunakan mesinnya harus dilindungi, ya, jangan sampai kena air dan seterusnya, ya, dan bersabar, terus berdoa tuh menghadapi badai tadi, ya, karena badai kan akan membuat munculnya gelombang-gelombang yang tinggi, ya. Lah kalau sudah kapalnya kecil begitu dikepung oleh gelombang yang tinggi, terus mau kemana lagi? Yang bisa dilakukan, ya, dari apa yang kita lihat tuh, pengalaman orang-orang di tengah laut, hanya bisa bersabar sambil memperkuat dirinya sendiri, ya. Karena apa, ya? Memang ketika orang dinasehati untuk bersabar, ya, orang tentu akan menganggap bahwa ini adalah nasihat yang klasik. Padahal orang tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya kesabaran itu buahnya banyak, ya, bahwa hasil dari kesabaran itulah yang kemudian, ya, akan membuat pintu yang tertutup menjadi terbuka, ya. Tapi harus sabar dulu. Akan membuat badai menjadi reda, akan membuat gelombang yang tinggi menjadi normal kembali, ya, akan mendatangkan orang yang pergi kepada kita, akan mendatangkan orang yang memusuhi untuk minta maaf kepada kita, akan mendatangkan orang-orang yang berkhianat bersimpuh meminta maaf dan belas kasih sayang dari kita. Itu yang harus diketahui. Tetapi untuk sampai ke sana, ujiannya apa? Harus bersabar terlebih dahulu. Ya, fasobrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, surat Yusuf ayat yang ke-83. Ya. Nah, maka di sana dijelaskan bahwa pada akhirnya setelah bersabar, ya, semua orang yang awalnya memusuhi, menjauhi, membenci, itu akan datang, ya, untuk bersahabat, untuk berteman, untuk mencintai, dan seterusnya. Nah, maka sampai mereka datang, yang dilakukan apa? Bersabar dan perkuat diri kita, ya. Memperkuat diri itu ya bisa dengan melengkapi diri, ya, dengan berbagai karya, prestasi, gelar sarjana, pekerjaan, dan seterusnya tadi, ya. Nah, sampai buah dari kesabaran yang kita lakukan tadi akan Allah pertunjukkan kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, kapan mantan dan orang tuanya akan datang kepada kita? Setelah kita mencapai atau melewati puncak dari kesabaran kita, ya. Kalau sekarang mantan dan orang tuanya belum datang, mungkin Anda baru bersabarnya bil lisan, tetapi belum bersabarnya betul-betul dengan hati yang tulus. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.